Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Hasanah dengan NIM 12170300035. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian sains fisika, di mana saya akan merepresentasikan materi terkait tali langit yang merupakan kajian sains terkait salah satu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang dimaksud di sini ialah Quran Surah Al-Hajj ayat 15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yadhunnu an lan yansurahullahu fid dunya wal akhirati falyamdud bisababin ila sama' thumma liyaqta falyanzur hal yadhibanna kaiduhu ma yaghid. Shadaqallahul azim, yang artinya, barang siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya Muhammad di dunia dan akhirat, maka hendaklah dia melentangkan tali ke langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Mari kita kutip sebuah lafaz, yaitu lafaz bisababin ila sama'. Apakah langit yang dimaksud merupakan langit-langit suatu ruangan, ataukah langit pada hakikatnya itu sendiri? Pada kacamata sains, mari kita indikasikan tali langit sebagai pengukuran. Apakah mungkin tali dapat digunakan untuk mengukur benda-benda objek di langit atau ruang angkasa? Hal itu akan sulit ketika kita berpikir bahwa alat yang digunakan ialah sebuah tali. Namun bagaimana jika kita mengganti tali tersebut dengan cahaya? Mari kita lihat gambar berikut. Ada sebuah transmitter dan target, di mana transmitter akan mentransmisikan cahaya kepada target dan direfleksikan kembali sehingga diterima oleh receiver. Nah, waktu yang digunakan untuk transmisi ini menempuh dari transmitter menuju target dan kembali ke receiver merupakan nilai dari jarak antara transmitter dengan target itu sendiri. Dikenallah istilah sekian kecepatan cahaya. Kemudian, dengan adanya istilah tali langit ini, mengaitkan pada sebuah tali Einstein yang mengatakan bahwa adanya ruang lengkung di sekitar matahari. Bisa dikatakan bahwa objek tidak selalu flat. Maksudnya bagaimana? Ketika tahun 1919 terjadi gerhana matahari, di mana bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga objek yang dilaluinya akan gelap beberapa saat. Nah, itu membuat Einstein mengatakan bahwa adanya ruang lengkung di sekitar matahari. Kemudian, pada tahun 2016 dilaksanakan pembuktian teori tersebut oleh para ilmuwan dari Anderson. Sehingga terbuktilah bahwa memang benar ada sebuah ruang lengkung pada sekitar matahari. Sehingga tentu saja memungkinkan bahwa ada banyak lintasan-lintasan atau ruang lengkung di jagat raya ini atau bahkan di ruang angkasa ini. Sehingga akan membuktikan juga bahwa gravitasi terjadi karena adanya ruang lengkung. Mari kita lihat. Sebagai contoh, ketika ada bidang atau ruang datar, ada dua objek merah dan biru, dan tidak ada tarikan atau pergerakan, karena tidak adanya ruang lengkung. Kemudian ketika ada ruang lengkung dan sebuah objek yang besar, yang berwarna biru, berada pada ruang lengkung, itu mungkin akan menarik bola merah di sampingnya itu untuk mendekat. Adanya tarikan dari bola biru kepada bola merah. Sehingga bisa disebut atau diartikan sebagai gravitasi. Berbeda dengan bola biru yang tidak bergerak sama sekali karena medannya medan datar. Nah, karena itulah dikatakan bahwa teori mengenai gravitasi itu disebabkan adanya ruang lengkung, itu bisa dibuktikan. Referensi yang saya ambil berasal dari link berikut. Terkait materi tali langit ini bisa
Saya cukupkan. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.